Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di kesetimbangan ion-ion dalam larutan. Nah, sekarang kakak ingin mencoba untuk membahas mengenai kesetimbangan ion-ion di dalam larutan adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk kesetimbangan ion-ion dalam larutan sendiri ini ada dua tahap atau dua proses atau dua sifat di mana ion-ion dalam larutan itu bisa mengalami hidrasi atau hidrolisis adik-adik. Nah, kita akan coba bahas terlebih dahulu adik-adik mengenai hidrasi ya. Adik-adik bisa lihat bahwa hidrasi sendiri adalah suatu peristiwa di mana suatu ion, ya bisa kation atau bisa anion, itu dikelilingi oleh molekul air adik-adik. Akibat adanya daya tarik-menarik antara ion dan molekul air. Jadi proses ini akibat adanya daya tarik-menarik antara ion dan molekul air sendiri. Ya, hidrasi sendiri adik-adik ya terjadi pada ion-ion yang berasal dari asam kuat atau basa kuat. Ya, jadi kalau adik-adik di sini punya misalkan salah satunya HCl, nanti adik-adik akan menjadi H+ dan Cl- ya, atau H3O+ ditambah Cl-. Nah, Cl-nya ini sendiri adik-adik dia akan mengalami hidrasi. Jadi Cl-nya akan dikelilingi oleh molekul H2O. Ya. Untuk lebih jelasnya adik-adik kita lihat untuk gambar berikut. Nah, ketika kakak ini punya garam, kemudian garamnya dilarutkan ke dalam air, ya pada dasarnya yang terjadi adalah seperti ini adik-adik. Ini adalah struktur dari garam. Ya, yang positif ini mewakili Na+-nya, yang ini Cl-nya adik-adik. Ini H2O-nya, yang merahnya ini adalah molekul atom oksigen, kemudian yang putihnya ini adalah atom H. Nah, kita lihat ada dua ya. Ada dua, ini H ya berarti adik-adik ya. Ini H, ini O-nya. Ya. Jadi ketika mulai kita campurkan, kita mulai masukkan ke dalam larutan, ke dalam air, ini adalah yang terjadi. Jadi di dalamnya ada molekul H2O dan ada kristalnya. Ya. Setelah kita masukkan kemudian kita aduk adik-adik, di sini akan mulai Na+, jadi kita punya NaCl adik-adik. Ya. Seperti kita tahu, NaCl di dalam air dia akan terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Nah, pada dasarnya ketika di dalam air kita aduk adik-adik untuk garamnya, prosesnya adalah yang terjadi seperti ini adik-adik. Ya. Ini tampilan makroskopiknya yang bisa kita lihat, kemudian ini submikroskopiknya. Jadi sebenarnya yang terjadi di dalam air itu seperti ini adik-adik. Ya. Jadi Cl-nya ini, Cl ya, Cl- ya, dilambangkan dengan bulatan kecil berwarna hijau ini. Nah, ini akan dikelilingi oleh molekul H2O adik-adik, di mana H-nya yang akan lebih dekat kepada Cl-nya. Nah, seperti ini. Ya, dikelilingi ya, di sini H, kemudian di sini H, kemudian di sini O, ya. Dikelilingi. Nah, seperti ini adik-adik. Tapi untuk Na, di sini kita lihat ya, Na lebih kecil daripada Cl ya. Karena memang jari-jarinya lebih kecil. Nah, Na ini memiliki muatan positif, tapi kita lihat bahwa yang mengelilinginya sama H2O, tapi cenderung O-nya yang mendekati Na+, ya. Kalau ini kita lihat ini H-nya adik-adik ya. Ini di sini terbalik adik-adik. Justru O-nya yang mendekati Na+-nya. Jadi Na+, ya kita gambarkan jadi O. Ya. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat adik-adiknya perbedaannya. Kalau yang tadi Cl- itu H-nya yang mendekati Cl-nya, kalau Na+, O-nya. Nah, kenapa adik-adik ini terjadi? Ya, ini sekali lagi ini adalah proses hidrasi adik-adik. Jadi dikelilingnya suatu ion, baik itu kation ataupun anion, oleh suatu molekul air ya. Yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan ini, yang pertama kita lihat ya, kita punya H2O adik-adik. H2O, di mana H2O ini strukturnya adalah V ya. Nah, kita lihat adik-adik bahwa O ini memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada H. Akibatnya
awan elektron yang ada di sekitar ini, ya. Kalau kita lihat, ini akan lebih tertarik ke O. Karena dia lebih elektronegatif, cenderung menarik elektron, lebih suka elektron dia. Sehingga karena dia cenderung menarik sesuatu yang bermuatan negatif, ya, dia akan relatif bermuatan negatif dibandingkan H. H ini akan relatif bermuatan positif, ya. Belum bermuatan negatif, belum sepenuhnya, tapi cenderung negatif. Oleh karena itu, karena O cenderung bermuatan negatif, dia akan tentu saja suka kepada yang positif. Jadi sehingga ketika ada Na plus yang masuk ke dalam air, O ini akan segera mendekatinya adik-adik, karena dia suka yang positif. Tapi ketika Cl yang masuk, H-nya yang akan mendekati. Karena sekali lagi H-nya tadi relatif bermuatan positif adik-adik. Ya. Sehingga kalau yang positif tentu saja dia suka yang negatif. Nah, tapi tidak sampai bereaksi karena kekuatannya tidak cukup untuk berinteraksi dengan air, ya. Nah, ini gambar lebih jelasnya adik-adik. Jadi ketika ada Na+, ya, O-nya relatif bermuatan negatif, H-nya relatif bermuatan positif. Ya, jadi kalau ini kebalikannya, yang relatif bermuatan positif mendekati Cl-nya. Ya, ini secara submikroskopik, secara simbol dinyatakan bahwa NaCl dalam bentuk padatannya dilarutkan dalam air, dia akan membentuk Na+ dan Cl-. Ya, berarti terlarut dalam air. Nah, adik-adik, hidrolisis adalah reaksi antara ion, baik itu kation atau anion, dengan molekul air, sehingga dihasilkan ion H+ atau OH-. Ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah ini yang akan berinteraksi dengan atau bereaksi dengan air, ya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas hidrasi, sekarang kita bahas tentang hidrolisis, di mana itu adalah reaksi antara kation atau anionnya dengan molekul air. Kalau tadi hanya mengelilingi saja, kalau hidrolisis itu sudah bereaksi adik-adik, ya. Nah, adik-adik, jika asam kuat itu direaksikan dengan basa kuat, maka akan menghasilkan garam yang bersifat netral, ya, atau kurang lebih pH-nya sama dengan 7 adik-adik. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau asam kuat dan basa kuat direaksikan maka akan menghasilkan garam yang bersifat netral? Hal ini karena kation dan anion yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan untuk bereaksi dengan H2O adik-adik, ya. Jadi kekuatannya tidak cukup untuk bereaksi dengan H2O. Nah, tapi adik-adik, hal yang berbeda ini terjadi ketika asam lemah dan basa kuat direaksikan, atau asam kuat dengan basa lemah. Jadi salah satunya ada yang lemah, ya, atau bisa lemah dua-duanya, akan membentuk suatu garam yang sifatnya berbeda adik-adik. Jadi sifatnya berbeda dengan garam-garam yang netral. Nah, contohnya NH4Cl. Kita tahu bahwa NH4Cl ini dibentuk dari asam kuat, ya, HCl ditambah basa lemah. Nanti akan menghasilkan amonium klorida atau NH4Cl. Garam amonium klorida yang terbentuk ini adik-adik, ini akan reaktif, lebih sedikit cenderung akan bereaksi dengan air, ya. Khususnya ion NH4+ adik-adik yang berasal dari basa lemah. Nah, pertanyaannya, kenapa NH4+ yang berasal dari basa lemah itu reaktif terhadap air? Nah, adik-adik, kita akan kembali lagi bahwa di dalam larutan garam ini dia akan menjadi NH4+ ditambah Cl- adik-adik. Ya, ini akan berinteraksi kuat dengan air karena kita tahu bahwa kekuatan NH4+ ini kekuatannya lebih asam adik-adik dibandingkan dengan H2O. Jadi karena pelarutnya H2O, ya, jadi kita bandingkan dengan H2O dan kita lihat jika kita punya di dalam larutan itu NH4+, ya, kita punya NH4+, kemudian ada H2O, kita lihat bahwa keasamannya lebih tinggi daripada H2O. Artinya apa? Artinya NH4+ ini akan cenderung memberikan H+-nya, memberikan protonnya kepada H2O adik-adik. Sehingga nanti reaksinya seperti ini. Jadi dia cenderung, karena dia cenderung lebih asam,
dia punya kekuatan keasamannya lebih tinggi, maka dia cenderung memberikan H-nya kepada H2O, sehingga dia akan membentuk NH3 dan H3O+. Nah, adik-adik kita lihat di sini ada H3O+ yang dihasilkan. Artinya bila di larutan tersebut ada H3O+, atau mungkin di Arrhenius kita kenal dengan H+, ya, itu berarti larutannya akan bersifat asam, adik-adik. Jadi sifatnya nanti garam yang dihasilkan bukan lagi garam netral, adik-adik. Jadi nanti kalau ada NH4+, ya, di dalam suatu larutan, ya, nanti akan dihasilkan garam yang bersifat asam. Jadi nanti adik-adik akan muncul garamnya bukan netral lagi, tapi garam yang bersifat asam. Jadi garam kecenderungannya pH-nya kurang dari 7, adik-adik. Kenapa Kak kurang dari 7? Kembali lagi bahwa garam tersebut mengalami hidrolisis. Garam tersebut ionnya ada yang bereaksi dengan air menghasilkan suatu proton H3O+, adik-adik. Atau di Bronze Lowry disebutnya hidronium, adik-adik ya. Baik adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Nah, akibatnya apa adik-adik? Akibatnya nanti ada garam-garam, ya, garam-garam tersebut ada yang berasal dari asam kuat sama basa kuat, artinya tidak mengalami hidrolisis. Dua-duanya ini akan mengalami apa ya adik-adik? Iya betul, nanti akan mengalami hidrasi adik-adik. Ya, misalkan HCl, ya, H+ tambah Cl- atau H3O+ ditambah Cl-. Nanti Cl- nya ini akan mengalami yang namanya hidrasi adik-adik, dikelilingi, ya. Sama dengan NaOH. Nanti ion Na-nya, ya, nanti ion Na-nya akan dikelilingi oleh ion air adik-adik, karena kita tahu NaCl dia akan menjadi NaCl dia akan menjadi terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Gitu adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk garam yang lain ini ada garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, ya, mengalami hidrolisis sebagian, ya. Kita lihat ada yang lemahnya, berarti yang lemahnya ini akan mengalami hidrolisis, ya. Nanti larutannya bersifat basa. Nah, di sini muncul yang namanya ketetapan hidrolisis di mana Kw dibagi Ka. Nanti adik-adik untuk mencari, kalau ini lebih dari 7 kan berarti basa adik-adik ya. Kalau basa berarti kan kecenderungannya adalah OH yang berlebih. Nah, untuk mencari OH-nya ini kita gunakan akar Ka dikali konsentrasi dari aminnya adik-adik ya. Nanti kita dapatkan pOH-nya dan kita dapatkan pH-nya. Nah, hal yang sama berlaku untuk garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Nanti basa lemahnya yang akan mengalami hidrolisis adik-adik ya. Nanti pH-nya akan kurang dari 7. Kenapa kurang dari 7? Karena akan menghasilkan kelebihan H3O+ atau ion hidroniumnya adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk karena dia pH-nya kurang dari 7, maka kita akan cari konsentrasi H+-nya ya. Nanti ujung-ujungnya sama pH adik-adik ya. Jadi di sini min log konsentrasi H+-nya. Ini juga sama ya. Nanti adik-adik coba untuk yang lemah sama yang lemah. Nanti lihat adik-adik nilai Ka dan Kb-nya. Ya. Seperti itu adik-adik. Bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, Kakak cukupkan dulu sampai di sini ya untuk yang subbab ini. Kita ketemu lagi di subbab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.